Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Walid bin Mughirah ajak barter Abu Talib, yaitu anaknya ditukar dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak ulasan berikut. Tatkala dakwah Rasulullah kian muncer dan tak terbendung lagi, Al-Walid bin Al-Mughirah tak putus asa. Dia terus menempuh berbagai cara lain untuk menghentikan dakwah tersebut. Salah satu jalan yang sempat ia tempuh adalah membarter putranya sendiri. Al-Walid memerintahkan orang-orang Quraisy untuk membawa putranya yang masih remaja untuk diserahkan kepada Abu Talib, yaitu pamannya Rasulullah, dan menyampaikan sebuah pesan. Wahai Abu Talib, inilah Umarah ibnu Al-Walid, pemuda paling tampan dan paling perkasa di suku Quraisy. Ambillah dia sebagai anakmu. Kecerdasan dan kekuatannya tentu sangat berguna bagimu. Sebagai gantinya, serahkan kepada kami keponakanmu, yaitu Muhammad, yang telah memecah belah kaum kita dan menghina nenek moyang kita sebagai orang bodoh. Biarkan kami membunuhnya. Tentu pertukaran ini seimbang, yaitu satu lelaki ditukar dengan satu lelaki, ujar orang-orang Quraisy menyampaikan pesan Al-Walid. Membaca pesan tersebut, Abu Talib menjawab dengan tegas, "Demi Tuhan, alangkah buruk permintaan kalian. Bagaimana mungkin kalian berikan putra kalian kepadaku untuk kuberi makan, sedangkan kalian meminta anakku untuk kalian bunuh? Tidak, demi Tuhan, hal ini tidak akan terjadi selamanya. Tidakkah kalian tahu bahwa unta saja jika kehilangan anaknya, ia tak ingin mengasuh anak unta lain?" Mendengar respons Abu Talib, Mutim ibnu Uday berkata, "Wahai Abu Talib, kaummu benar. Sebaiknya engkau terima permintaan mereka." "Tidak," sergah Abu Talib, "mereka tidak benar. Engkau pun ingin bersekongkol dengan mereka untuk melecehkanku. Lakukanlah apapun sesuka hati kalian," ujar Abu Talib. Demikianlah hingga akhir hayatnya. Pintu hati Al-Walid tak pernah terbuka untuk menerima hidayah. Sebaiknya dia selalu berusaha menghalangi dakwah Rasulullah SAW dengan segala kemampuan yang dia miliki hingga hari tuanya. Meski demikian, segala usahanya sia-sia. Tak ada yang mampu memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun segala daya dikerahkan oleh musuh-musuhnya. Akhir hayat Al-Walid. 3 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Al-Walid ibnu Al-Mughirah meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu ketika Al-Walid melewati rumah Haris ibnu Amir ibnu Qudja'ah. Saat itu Haris tengah mengasah anak panah miliknya. Tiba-tiba salah satu anak panah tersebut mengenai kaki Al-Walid hingga kakinya tergores sedikit. Lalu malaikat Jibril mengirimkan penyakit sehingga goresan luka pada kakinya tersebut lama-kelamaan menjadi parah dan membusuk. Tak lama setelah peristiwa itu, Al-Walid pun meninggal dunia. Oleh karena itu, sebelum meninggal, Al-Walid berpesan kepada anak-anaknya untuk menuntut diat kepada Bani Quza'ah. Diat adalah denda yang dibayarkan pelaku kejahatan kepada korban atau keluarga korban, yaitu dalam perkara pembunuhan dan kejahatan lain terhadap tubuh manusia. Diat juga bisa menjadi hukuman alternatif bagi qisas. Diat umumnya diberikan berupa binatang ternak, mulai dari 100 ekor unta atau yang senilai dengan itu, untuk tebusan 1 nyawa, dan berbagai variasi sesuai kadar kejahatannya.
Dalam masa-masa sekaratnya, Al-Walid terlihat merintih kesakitan. Abu Jahal yang sedang berada di tempat itu bertanya, "Apa yang engkau rintihkan, wahai paman?" Kemudian Al-Walid menjawab, "Aku merintih bukan karena kesakitan menghadapi maut, akan tetapi aku mengkhawatirkan agama Muhammad akan berjaya di kota Mekah ini." Jawab Al-Walid penuh kerisauan. Mendengar itu, Abu Sufyan yang juga berada di sana berkata, "Tidak, aku menjamin itu tidak akan pernah terjadi." Akhirnya Al-Walid pun meninggal. Kala itu usianya sekitar 75 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa usianya mencapai 95 tahun. Dia dimakamkan di Hajun, sebuah pemakaman kuno di kota Mekah yang berjarak sekitar 1,5 mil dari Masjidil Haram. Kematiannya adalah realisasi dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia akan membebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tokang olok-oloknya selama ini, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, "Sesungguhnya kami memelihara kamu, wahai Muhammad, dari kejahatan dan orang-orang yang memperolok-olokkanmu." Quran Surat Al-Hijr ayat 95. Al-Walid bin Ibnu Al-Mughirah adalah tokoh penting Quraisy. Ada lebih dari 100 ayat dalam Al-Quran yang membicarakan dirinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tak ada seorang pun yang pernah dihinakan di dalam Al-Quran melebihi kehinaan Al-Walid ibnu Al-Mughirah." Kitab-kitab tafsir dipenuhi oleh namanya, senada dengan Ibnu Abbas. Syekh Saleh Al-Makhamisi dalam suatu ceramahnya menyebutkan bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela seseorang di dalam Al-Quran seperti celanya kepada Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Nama lengkapnya adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum ibnu Yaghzah ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Luay ibnu Kalib ibnu Fir ibnu Malik. Ibunya bernama Syagrah binti Al-Haris ibnu Abdullah ibnu Abdusyam. Al-Walid lahir di kota Mekah pada 95 tahun sebelum hijrah, yaitu 535 Masehi, dan meninggal pada 622 Masehi. Dengan demikian, ketika dakwah Islam baru memancarkan sinarnya, Al-Walid sudah berkedudukan sebagai sesepuh serta dituakan, baik di dalam internal kabilah Quraisy maupun oleh penduduk Mekah pada umumnya. Sehari-hari dia bisa dipanggil Abdu Syam atau Abu An-Syam, dilatar belakangi kedudukannya yang terpandang. Beberapa gelar kehormatan disematkan pada dirinya. Selain itu, Al-Walid juga memiliki banyak keturunan. Tercatat ada 13 orang anak laki-laki dan 3 diantaranya kemudian memeluk Islam. Karena itulah Al-Walid selalu membanggakan dirinya dengan berkata, "Akulah Al-Wahid putra Al-Wahid. Tak ada orang Arab yang sebanding denganku." Tak hanya itu, dia juga digelari sebagai Rainah Quraisy atau pelamboyan Quraisy karena popularitasnya di sintero Quraisy. Dia selalu menjadi pusat perhatian serta memiliki banyak pengagum dan pengikut. Ibnu Hisham mengemukakan bahwa dari keturunannya yang banyak dan terpandang hanya 3 orang putranya yang memeluk agama Islam. Mereka adalah Al-Walid ibnu Al-Walid, Hisham ibnu Al-Walid, dan Khalid ibnu Al-Walid. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.